Cara menjadi kontraktor yang profesional. هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Beberapa orang menanyakan, Mas, bagaimana sih cara kita menjadi seorang kontraktor? Apakah kita harus kuliah ya? Harus kuliah dulu atau harus lulusan teknik sipil, atau mungkin harus kuliah menjadi seorang arsitek, atau mungkin kuliah yang berkaitan dengan pembangunan ya. Pada dasarnya, ketika kita ingin menjadi seorang pengusaha, teman-teman ya, kalau kita ingin menjadi seorang pengusaha pada suatu bidang, kita tidak harus lulusan dari bidang tersebut. Contoh, ketika antum pengen punya sebuah restoran, antum nggak harus lulusan dari tata boga, atau antum tidak harus menjadi seorang koki, atau mungkin antum tidak harus jago masak gitu ya. Tapi ketika antum jago masak, ketika antum seorang koki, itu jauh lebih bagus memang ya. Sama juga ketika antum menjadi seorang pengusaha kontraktor ya, antum nggak harus lulusan sipil, antum nggak harus lulusan arsitek, antum nggak harus ngerti tentang pembangunan, tapi jauh lebih bagus ketika memang antum lulusan sipil. Jauh lebih bagus ketika antum memang lulusan arsitek, karena antum akan paham dengan bisnis tersebut gitu. Nah, bagaimana, Mas, caranya agar kita yang bukan lulusan sipil, kita yang bukan lulusan arsitek bisa menjadi seorang kontraktor ya? Ana pernah dengar kata-kata dari Jack Ma. Kalau antum tahu Jack Ma ya, yang punya Alibaba ya, yang mendirikan Alibaba, dia pernah mengatakan gini, saya bukan lulusan IT, saya nggak ngerti IT, saya nggak ngerti manajemen ya, bahkan dia nggak ngerti bisnis juga, tapi dia bisa memiliki perusahaan Alibaba yang menjadikan dia orang terkaya di Cina saat ini. Dan sekarang nggak tahu dia udah di posisi berapa orang terkaya di dunia gitu ya. Dia bukan lulusan IT, dia bukan orang manajemen, tapi dia bisa punya perusahaan IT yang mungkin terbesar di seluruh dunia ya. Alibaba kan luar biasa gedenya. Dia bisa punya perusahaan IT yang begitu besarnya, padahal dia bukan orang IT. Poinnya adalah kita tidak harus ngerti dan kita tidak harus tidak harus lulusan dari suatu bidang ketika kita ingin mendirikan sebuah perusahaan pada bidang tertentu. Alibaba ingin mendirikan Jack Ma ya. Jack Ma ingin mendirikan Alibaba padahal dia bukan lulusan IT. Ana bukan lulusan sipil, bukan juga lulusan arsitek, tapi Ana bisa punya perusahaan konstruksi. Loh, terus gimana, Mas? Siapa yang nanti mengerjakan proyeknya? Terus Jack Ma siapa yang nanti membuat websitenya? Kemudian siapa yang jadi programmernya dan lain-lain gitu ya. Poinnya adalah ketika kita memiliki sebuah perusahaan ya, kita nggak harus paham tentang usaha tersebut, tapi kita bisa memperkerjakan orang yang paham di bisnis tersebut. Contoh, ketika Ana punya perusahaan kontraktor, Ana bukan lulusan sipil, Ana bukan lulusan arsitek, Ana adalah lulusan manajemen. Ana nggak ngerti tentang bagaimana membangun rumah, bagaimana membangun atau menggambar sebuah rumah, nggak ngerti caranya. Tapi Ana bisa memperkerjakan orang-orang teknik sipil, Ana bisa memperkerjakan orang-orang yang lulusan arsitek, Ana bisa memperkerjakan drafter-drafter, Ana bisa memperkerjakan tukang-tukang. Mereka lah yang mengerjakan proyek-proyek yang ada di Bintoro. Sama juga dengan Alibaba. Kalau antum tahu Alibaba ya, Jack Ma itu bukan orang IT, tapi Jack Ma bisa memperkerjakan orang-orang yang jago lulusan IT, yang jago di dunia IT untuk bekerja bareng-bareng, terus kemudian membangun Alibaba. Sama juga Ana di Bintoro memperkerjakan orang lulusan sipil, memperkerjakan orang lulusan arsitek, yang arsitek disuruh ngegambar, yang sipil disuruh memegang proyek, terus kemudian ada drafter-drafter, mereka bekerja bareng-bareng untuk membangun perusahaan kontraktor di Bintoro gitu. Jadi poinnya adalah
antum tidak harus lulusan sipil, antum tidak harus lulusan kontraktor ketika ingin menjadi perusahaan atau membangun perusahaan kontraktor. Tapi poinnya, kalau antum orang sipil, antum orang arsitek, itu jauh lebih bagus dibanding kalau antum bukan lulusan sipil dan lulusan arsitek gitu. Nah terus bagaimana sih Mas caranya kita menjadi kontraktor gitu ya? Bagaimana agar proyek-proyek yang kita kerjakan ya, proyek-proyek yang nanti kita kerjakan itu tidak rugi atau untungnya bisa besar, terus kemudian klien bisa puas, bisa senang, terus kemudian orang merekomendasikan perusahaan kita gitu ya. Yang pertama, antum memang harus memperkerjakan orang yang lulusan arsitek. Dan itu cari arsitek yang memang benar-benar gambarnya bagus, hasilnya bagus, detailnya bagus. Terus kemudian yang kedua, antum harus memperkerjakan orang yang bisa ngitung atau seorang estimator ya. Kalau di kita namanya QS, Quantity Surveyor. Tugasnya dia cuma ngitung anggaran. Jadi ngitung anggaran ini luasnya berapa, harga per meternya berapa, terus kemudian dia tahu ya bagaimana mengaplikasikannya di lapangan gitu. Ini estimator. Yang ketiga, antum harus punya orang yang lulusan sipil. Nah, lulusan sipil ini yang nanti mengerjakan, yang memegang proyek, terus kemudian yang menjamin bahwa proyek itu tidak boncos, yang menjamin bahwa proyek itu nanti tidak tidak kualitasnya tidak jelek gitu ya. Yang menjamin semua kualitas, semua kuantitas itu sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jadi ada arsitek yang ngegambar, terus kemudian ada estimator, terus kemudian ada orang sipil, orang proyek yang dia memastikan bahwa proyek itu berjalan dengan lancar. Nah, poin pentingnya adalah di dunia kontraktor itu cuma 3 teman-teman. Ketika antum memegang sebuah proyek ya, menjadi seorang kontraktor, gimana caranya agar nanti proyek itu tidak boncos, itu cuma 3 aja yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kita singkatnya BMW, biaya, mutu, dan waktu. Kalau sebuah proyek ingin proyeknya itu berhasil, ingin proyeknya tidak boncos, ingin proyeknya kualitasnya bagus, antum harus memperhatikan 3, biaya, mutu, dan waktu. Berapa biaya yang sudah dikeluarkan agar tidak boncos, kemudian berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek tersebut, dan kualitas seperti apa yang akan kita berikan kepada customer agar customer puas dengan pekerjaan kita. Nah, seorang sipil yang tadi lulusan sipil tadi, itu dia harus tahu tentang 3 ini, biaya, mutu, waktu. Antum sebagai seorang kontraktor, pengusaha kontraktor, antum harus menjaga 3 ini. Bagaimana menjaga biaya agar tidak boncos, bagaimana menjaga kualitas agar kualitas yang diberikan kepada customer itu bagus, bagaimana menjaga waktu agar waktu yang dijanjikan kepada customer itu tidak melebihi waktu yang antum butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu tidak melebihi waktu yang antum janjikan kepada customer. Jadi cuma 3 aja yang harus dijaga, yaitu biaya, mutu, dan waktu. Nah, bagaimana Mas cara menjaga biaya, bagaimana cara menjaga mutu, bagaimana menjaga waktu gitu ya. Antum bisa ikuti kursus online bagaimana menjadi seorang kontraktor. Jadi Ana buatkan sebuah kursus online singkat ya, yang nantinya antum bisa mempelajari bagaimana menjadi seorang kontraktor, antum mempelajari bagaimana menghitung AHS. AHS itu analisa harga satuan. Nah, ini antum harus tahu AHS itu kalau di dunia bisnis produk ya, itu namanya HPP ya, harga pokok penjualan atau harga modal ya kalau antum tahu. Kalau di dunia konstruksi itu namanya AHS, analisa harga satuan. Bagaimana antum mengelola AHS, bagaimana membuat RAB. RAB itu rencana anggaran biaya. Bagaimana kita bisa mempunyai RAP, rencana anggaran pelaksanaan proyek, terus bagaimana mengelola proyek agar tidak boncos, terus kemudian bagaimana cara mencari proyek, itu kita ajarkan di kursus online cara menjadi kontraktor. Jadi bagi antum yang pengen menjadi seorang kontraktor, benar-benar pengen sukses di dunia kontraktor, silahkan daftar di kursus online kita. Itu linknya ada di bawah ya, di deskripsi. Silahkan daftar di situ. Nanti kita ajarkan bagaimana antum menjadi kontraktor dan bagaimana cara mencari proyek ya. Bagaimana cara mencari proyek agar antum nanti setelah lulus dari kursus online kita, antum bisa langsung dapat proyek. Atau bahkan besar kemungkinan juga tidak menutup kemungkinan antum akan kita berikan proyek kalau memang antum lulus dan antum memenuhi kriteria yang kita butuhkan. Jadi silahkan daftar lagi, sekali lagi Ana ingatkan, silahkan daftar
dengan cara klik link yang ada di deskripsi, atau mungkin Anda bisa WhatsApp ke 0822 1000 2020. Yuk, kita bareng-bareng menjadi seorang pengusaha kontraktor dan menjadi seorang pengusaha kontraktor yang benar-benar menerapkan prinsip syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.